adalah gembala di GBI HOT, House of Transfiguration ya, di Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Beliau juga adalah Ketua Bidang Pembinaan Keluarga BPD GBI DKI Jakarta. Nah, jadi sharing kedua setelah Pak Roditus adalah dari Pak Gea. Jadi nanti Pak Gea mohon bersiap-siap ya ketika Pak Roditus sedang sharing. Nah, untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilakan Pak Roditus untuk menyampaikan sharingnya. Apakah Pak Roditus sudah siap? Baik, terima kasih Mbak Pinkan. Terima Iya, kasih Mas silahkan Odi. Pak. Ya, Iya, Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, tetap semangat. Senang sekali bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk sharing pengalaman. Ya, apa yang kami hadapi sebelum masa pandemi COVID-19 dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, saya akan membagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah sebelum pandemi COVID. Ya, sebelum pandemi COVID-19 yang kita sebut dengan masa normal, maka ibadah di gereja berjalan seperti biasa, ya. Begitu kekeluargaan, ketemu cipika-cipiki, ya. Lalu kebanyakan fellowship setelah ibadah, ya. Jadi lebih banyak fellowship setelah ibadah, di situ kumpul, ngobrol dan sebagainya. Nah, sebelum masa pandemi COVID ini, sebagai hamba Tuhan, saya seringkali menyampaikan bahwa ketika ke gereja, ya, hendaklah membawa Alkitab, jangan membawa handphone. Ya, kenapa? Pada waktu itu, membawa Alkitab itu seperti lebih berwibawa kalau ke gereja dan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam hal demikian, saya menganggap bahwa gadget itu tidak terlalu penting karena gadget sebagai satu gangguan ketika beribadah. Ya, berulang-ulang diingatkan jangan menggunakan HP ketika ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sebelum masa pandemi COVID-19. Lalu masuk kepada pandemi COVID-19, ya, di mana sebelum diberlakukan ibadah itu ditiadakan, ya, maka ada hal-hal yang sudah diketahui oleh jemaat, ya, bagaimana mulai dari mulai pandemi ini bermunculan di Wuhan dan seterusnya, ya. Lalu ada hal yang luar biasa lucu ketika mendengar kabar pandemi COVID ini sudah berjalan di Wuhan dan kemudian menjalar kemana-mana. Ada pengerja, ada jemaat satu keluarga yang beribadah menggunakan masker. Ya, jadi ini hal yang lucu, yang aneh terjadi, sehingga menjadi sesuatu perbincangan di antara jemaat. Kok ibadah pakai masker? Kok begini, sampai akhirnya keluarga yang menggunakan masker pada saat ibadah ini ya dalam tanda petik terluka begitu ya. Kok kepo sekali ini jemaat-jemaat, dan akhirnya menjadi ya sesuatu yang hubungan yang tidak menyenangkan begitu. Tetapi kemudian terus waktu berjalan, ya, mengenai salaman pun juga mulai dibahas bagaimana kita tidak boleh salaman, model seperti apa salaman harus dilakukan dan seterusnya. Ini menjadi satu perbincangan, ya. Makanya kita sebagai pemimpin di gereja kita mengarahkan ya sudah kita harus melakukan sesuatu salaman yang kita sepakati bersama. Nah, pada akhirnya masuk di tanggal 22 Maret 2020 di mana gereja diminta oleh pemerintah untuk dihentikan sementara karena pandemi COVID-19 ini begitu masif, ya. Nah, apa yang terjadi? Ini kan satu kejutan yang luar biasa ketika pemerintah melarang untuk tidak beribadah, maka gereja itu mendapatkan seperti shock terapi, apa yang harus dilakukan. Nah, ada hal yang kemudian kita dapatkan ibadah harus dengan online. Tapi kan infrastrukturnya belum ada, SDM-nya belum kita punya, maka ketika kita mengadakan ibadah online, maka dilakukan secara mendadak dan apa adanya. Nah, pada waktu itu saya ingat betul, ya, yang menjadi WL itu anak saya, singernya istri saya, yang khotbah saya, lalu menggunakan handphone, direkam dengan handphone, lalu kemudian di-share di live di FB gitu, karena kita tidak tahu seperti apa. Jadi di-share di FB begitu ya. Nah, viewernya ya jangan tanya, cuman yang tahu aja yang
koneksi dengan FB begitu ya. Nah, dengan waktu berjalan, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian saya ngobrol, berdiskusi dengan anak-anak, karena anak-anak ini kan anak-anak yang sudah dalam tanda petik mereka juga generasi digital begitu. Jadi kita ngobrol, wah kalau begitu harus begini Pak, harus begini. Nah tapi kan kita nggak punya peralatan, ya sudah kita apa adanya. Kita buat rekaman-rekaman untuk khotbah dengan handphone yang ada, ya. Lalu kemudian diedit dengan apa yang ada, dan kita promosikan dengan flyer yang saya buat sendiri melalui satu aplikasi Canva apa adanya begitu ya. Nah ini kita mulai, ya, karena waktu terus harus dilakukan dengan ibadah online, ya. Nah kemudian ada hal-hal yang kita harus lakukan. Kemudian kalau seperti ini kualitasnya pun juga kurang begitu memadai. Lalu kita diskusi dengan anak-anak muda. Nah ini pentingnya lah kita menggandeng anak-anak muda. Karena mereka punya kreativitas yang luar biasa. Ya. Lalu pada saat kita ngobrol, terbuka, kita support anak-anak muda, muncul ya kreativitas yang ada pada mereka dan kita menampung saja. Ya. Lalu dibuka. Pak, kalau begini kita nggak bisa kumpul di gereja, yang kita lakukan adalah kita doa sama-sama. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan Zoom, Pak. Oke, kalau kita gunakan Zoom. Nah, setelah gunakan Zoom, kita informasikan. Tapi nggak semua berjalan lancar. Ya, kita tanya doa pertama melalui Zoom, tidak semuanya bisa hadir. Kita tanya, kenapa nggak bisa hadir di dalam doa Zoom? Ya, wah, karena kuotanya mahal. Nah, kita berpikir kembali, kalau soal kuota, maka kita bilang ke mereka, oke, kalau begitu, ayo ikut doa melalui Zoom, kuotanya gereja yang akan membelikan. Ya, membelikan. Sudah kita lakukan seperti itu. Ya. Tapi berjalan waktu ternyata masih juga belum banyak. Kita tanya lagi, kenapa belum bisa gabung melalui Zoom? Pak, kuotanya itu kan harus ganti nomor. Nah, ternyata pengertiannya berbeda. Jadi kita memberikan kuota, mereka berpikir nomornya harus diganti, ya. Nah, nggak sampai di situ saja, ya, nggak sampai di situ. Kuota sudah kita mau berikan untuk mereka supaya bisa ikut doa bersama-sama. Tapi ada problem lagi. Mereka bilang, Pak, handphonenya terkendala, nggak bisa ikut Zoom dan seterusnya. Nah, ini memang hal-hal yang kita temui, ya, di pelayanan, ya. Kuotanya yang cukup mahal katanya, handphonenya yang nggak memadai, dan seterusnya. Di sisi yang lain, pembicara diskusi, pembicara pun schedule-nya juga harus berubah. Nah, tetapi, ya, puji Tuhan, kita terus belajar, khususnya melalui sabda. Nah, ini kedepannya kan ada ibadah yang ada dua hal yang kita layani, secara offline dan secara online. Karena kapasitas gereja hanya terbatas 50%. Jadi yang 50% offline, yang 50% lagi online. Jadi puji Tuhan, dengan adanya saya bergabung di Sabda Live ini banyak hal yang saya dapatkan dan kemudian saya sharingkan. Termasuk materi kemarin itu saya akan bagikan ke para pengerja dan juga jemaat bagaimana mengenai gereja hari-hari ini. Ya, kira-kira begitu Mbak Pinkan. Terima kasih Mbak Pinkan, terima kasih Mas Odi, ya terima kasih juga buat Mbak Evi. Dan Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.